Ya, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terkait sikap publik atas wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, masyarakat mayoritas tidak setuju dengan wacana yang didengungkan oleh sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Mengapa demikian? Apakah wacana ini sebaiknya dikubur dalam-dalam? Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Prof. Azumardi Azra, cendekiawan yang bergabung juga, ada Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan juga Bang Lukman Hakim, Wasekjen PKB. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Sehat-sehat? Ya, selamat malam, sehat-sehat semua. Selamat malam, sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke, kita masih membahas ini soal wacana penundaan pemilu yang hari ke hari masih menjadi diskusi di ruang publik dan mendapatkan banyak penolakan. Paling tidak hari ini kita lihat potret surveinya Pak Jayadi Hanan yang kemudian memotret bahwa mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, apapun alasannya, mau itu soal COVID kah, soal IKN kah, atau soal ekonomi. Jadi Pak Jayadi Hanan, apa yang membuat kemudian dalam potret survei itu masyarakat menolak memperpanjang masa jabatan presiden, apapun alasannya? Padahal kan yang disampaikan oleh sejumlah ketua umum parpol adalah situasi pandemi, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, di survei itu juga kita bertanya ke masyarakat soal komitmen mereka kepada demokrasi. Ya. Dan pertanyaan ini terus kita tanyakan di berbagai survei yang lain juga. 67, hampir 67%, hampir 65% masyarakat yang disurvei menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik saat ini yang cocok untuk Indonesia meskipun banyak kelemahannya, gitu. Jadi apa namanya? Komitmen demokrasi itu tampaknya tercermin dari lalu dicerminkan oleh ketaatan masyarakat kepada konstitusi, bahwa masyarakat itu memilih presiden yang sekarang kan untuk 5 tahun, yang masyarakat tahu kan gitu. Jadi bukan untuk 7 tahun atau untuk 10 tahun. Maka kemudian masyarakat menyatakan bahwa ya harus sesuai dengan komitmen demokrasi itu, harus sesuai dengan komitmen konstitusi bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun. Satu. Yang kedua, alasan-alasan yang dikemukakan tampaknya belum bisa diterima masyarakat. Alasan pandemi, alasan ibu kota baru, alasan kemudian ekonomi dan sebagainya itu belum bisa diterima masyarakat karena kita tahu juga di berbagai diskusi bahwa sebagian besar masyarakat ahli misalnya menyatakan ya kita bisa tetap berjalan situasinya, dan masyarakat juga mengalami pada tahun 2020 lalu pada saat pandemi betul-betul sedang mengalami ketidakpastian, nggak jelas gitu, ketika masyarakat banyak juga yang meminta pemerintah untuk menunda lebih jauh pemilu waktu itu, tapi pemerintah bersikukuh. Jadi pengalaman-pengalaman itu kemudian membuat masyarakat tampaknya menolak untuk, dan komitmen kepada demokrasi itu menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu tahun 2024. Selain itu saya kira masyarakat kita sudah terbiasa dengan sirkulasi kepemimpinan nasional dari waktu ke waktu. Kalau kita hitung dari 2024, pemilihan presiden secara langsung itu kan sudah berlangsung 4 kali. Dan siklus selama 20 tahun itu 4 kali pemilu menurut banyak penelitian oleh para ahli perbandingan politik dan ahli pemilu membuat masyarakat sudah mengalami learning curve yang cukup baik, ya, kurva pembelajaran yang cukup baik tentang bagaimana itu demokrasi dan sebagainya, sehingga sedikit banyak kultur demokrasi yang terbentuk melalui siklus pemilu itu sudah dirasakan sebagai hal yang positif, ajak, dan tetap perlu dipertahankan oleh masyarakat. Kira-kira begitu barangkali ya penjelasannya mengapa sikap masyarakat seperti itu. Oke, menarik. Ada beberapa, tapi yang kemudian menjadi poin utama adalah komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Bang Lukman Hakim, saya mau ke Anda, ke PKB. Bang Lukman, ini hasilnya surveinya Bang Jayadi ini menolak masyarakat tidak setuju dengan penundaan pemilu. Ini berbeda dengan apa yang diusulkan oleh ketua umum partai Anda. Apa tanggapan Anda? Anda kan juga mengikuti tadi hasil surveinya, tapi kemudian justru di potret survei ini berbeda dengan apa yang diusulkan oleh Pak Muhaimin Iskandar. Baik, Bung Reinhardt,
Pak Profesor Zumardi Azra dan Mas Jayadi Hanan yang saya hormati. Jadi standing position PKB terhadap pemilu tahun 2024 itu clear and clean, yakni konstitusi. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 mengamanatkan presiden menjabat selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Clear juga bahwa bagi PKB pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 memandatkan agar digelar pemilu 5 tahun sekali. Itu standing posisi PKB clear, sehingga pada saat saya sebagai salah satu pimpinan di Komisi 2 membahas dan memutuskan jadwal tahapan dan tanggal pemilu, clear juga perintah dari Ketua Umum PKB, Pak Muhaimin, agar fraksi PKB di Komisi 2 berjuang sekuat tenaga agar tahun 2024 bisa diputuskan dengan pasti tanggal pemilu. Itu satu. Yang kedua, Bung Reinhardt, bahwa dalam perjalanannya kita melihat ada fenomena-fenomena yang mengagetkan. Misalnya pada tanggal 10 Januari, bagian dari kabinet, Pak Menteri Bahlil menyampaikan secara terbuka mengenai ide, isu, wacana, atau usulan penundaan pemilu. Kemudian dalam perjalanannya, Ketua Umum Caimin, Ketua Umum PKB, ketika melakukan safari keliling ke seluruh wilayah Indonesia, hampir dari Sabang sampai Merauke, ternyata di lapangan juga menemukan usulan-usulan agar dipertimbangkan penundaan pemilu. Nah, ini kemudian sebagai partai politik PKB, Ketua Umum merasa penting untuk mengungkap ini secara terbuka ke publik agar diskursus, wacana, desas-desus mengenai penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang kita dengar mulai akhir 2019 naik turun, timbul tenggelam, bersembunyi di bawah meja, kasak kusuk, yang semua itu kadang-kadang merugikan pihak tertentu. Tertuduhnya seringkali adalah istana, dalam hal ini presiden atau para pembantu presiden. Terhadap yang saya sampaikan terakhir, kemudian Ketua Umum berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain. Ternyata ada juga pimpinan partai politik yang lain yang menemukan aspirasi serupa mengenai penundaan pemilu. Maka kemudian Ketua Umum PKB berinisiatif mendorong ini ke publik agar dibicarakan secara terbuka, secara nasional, apapun ujungnya, mari sudahi. Kalau misalnya kehendak rakyat tercermin melalui survei yang diselenggarakan oleh LSI bahwa mayoritas masyarakat, bahkan para pendukung pemilih Pak Jokowi, itu juga menolak penundaan pemilu, apalagi yang kemarin tidak memilih, bahwa yang puas pun menolak penundaan pemilu, maka bagi kami, survei ini adalah salah satu cara membaca kehendak rakyat yang lebih utuh daripada sekedar aspirasi-aspirasi yang kita temukan, yang ditemukan Ketua Umum atau partai temukan di lapangan. Bang Reinhardt, sampai hari ini dengan standing position seperti itu, maka tidak ada satupun perintah di internal partai untuk menunda kegiatan-kegiatan menuju pemilu. Konsolidasi organisasi, rekrutmen caleg, penataan kepengurusan, safari Caimin kemana-mana untuk mensosialisasikan dirinya sebagai capres terus berjalan. Karena standing kita memang pemilu tahun 2024. Jadi sekarang berubah nih, Bang Lukman. Tiba-tiba agak-agak berubah nih. Tadinya kan di awal-awal melontarkan ke publik, menyampaikan itu apapun alasannya, tapi sekarang melihat ternyata banyak penolakan, sekarang kembali lagi ke wacana bahwa kembali lagi ke yang awal bahwa pemilu tetap 2024. Ini perubahan ini maknanya apa ini, Bang Lukman? Bang Reinhardt, kalau menurut saya kita belum di ujung. Bahwa hari ini kita melihat respon dari civil society, respon dari teman-teman partai koalisi yang lain, yang dinyatakan baik oleh ketua umumnya ataupun oleh petinggi partainya, itu arus besarnya menolak penundaan pemilu. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa juga ada pihak-pihak yang serius pengen mendorong penundaan pemilu ini. Nah, PKB berkepentingan mendorong agar kita semua, para pemangku kepentingan Republik ini, bertemu, duduk satu meja, lalu mutusin. Sudah, kalau memang rakyat kehendaknya seperti itu, mari elit duduk bersama, kita ikuti apa yang menjadi kemauan rakyat, konsisten dengan konstitusi, kita gelar pemilu tahun 2024. Nah, sebelum ada meja bersama ini, terus terang, kami PKB khawatir nanti pemilu sudah
tahapannya sudah berjalan, bulan Juni misalnya sudah mulai jalan, Agustus nanti pendaftaran partai-partai, duit negara sudah mulai dibelanjakan di situ, lalu ada manuver-manuver lagi. Itu yang tidak PKB inginkan. Jadi kalau memang final di sini, mari kita kubur bersama, tetapi ini adalah hasil konsensus bersama, sehingga tidak ada lagi nanti pihak-pihak yang berusaha akan memunculkan isu-isu seperti ini di masa-masa yang akan datang. Prof. Azra sebagai pihak yang jelas-jelas menentang wacana penundaan pemilu, apa tanggapan Anda dari potret surveinya Pak Jayadi dan juga ya klaim temuan dari Bang Lukman tadi bahwa ada aspirasi-aspirasi di masyarakat yang ditemukan oleh PKB? Ya, yang pertama saya kira survei dari LSI ini, Bung Jayadi Hanan ini menjadi apa itu istilahnya itu paku atau kunci yang terakhir dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang survei yang kredibel ya. LSI kan sangat kredibel, ada indikator ya juga kredibel, bukan lembaga survei yang acak-acak ya, yang abal-abal, bukan, ini kredibel. Jadi oleh karena itu ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai titik balik dari kegaduhan politik mengenai perpanjangan atau isu perpanjangan penundaan pemilu yang sekaligus juga berarti perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi saya kira ini sudah kunci terakhir lah. Oleh karena itu saya berharap kepada partai politik termasuk PKB di sini khususnya, udahlah, tadi sudah disebutkan agenda-agendanya, konsentrasi pada konsolidasi baik partainya maupun konstituennya. Itu saya kira lebih produktif ya dibanding masih membicarakan ini. Malah saya juga mengundang kepada pihak pemerintah, terutama kepada Presiden Jokowi, ya sudahlah, kegaduhan ini saya kira pertama Presiden Jokowi ya menegaskan bahwa memang tidak mau diperpanjang, tidak mau ditunda itu. Kita masih menunggu penjelasan dari Pak Jokowi. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan oleh Presiden adalah sudahlah kegaduhan ini dihilangkan ya kan, dikesampingkan, sudah ditutup bukunya. Sekarang konsentrasi nih menangani ini harga yang naik ya kan, minyak naik, LPG naik, BBM naik, semua naik. Atau kelangkaan makanan, misalnya bahan pokok masih tidak ada minyak makan ya kan. Bahkan tadi saya ikut menemani istri berbelanja itu ke supermarket, gula pun dicatu, tidak boleh banyak-banyak gitu, boleh maksimal 2 kilo ya kan. Nah itu pun juga orang pada rebutan. Jadi sudah ada gejala panik buying ini di kalangan masyarakat, sehingga apa saja dibeli banyak-banyak, termasuk juga membeli misalnya Indomie dalam berkardus-kardus itu juga banyak gitu. Jadi oleh karena itu inilah coba ditangani ya kan, ditangani, lupakan ini, tegaskan bahwa tidak ada keinginan untuk menunda pemilu dan kemudian memperpanjang masa jabatan. Sudahlah, saya cukup 2 periode ini ya, mudah-mudahan 2 periode ini banyak legasi manfaat yang bisa saya sumbangkan, Presiden sumbangkan. Nah sekarang kita hadapi ini sama-sama ini. Malah ada ibu-ibu itu merasa ini kok kayaknya kita zaman tahun 64, 65 dulu itu, zaman akhir Presiden Soekarno ketika orang pada antri mencari beras dan bulgur ya. Itu yang terjadi, dicatu gitu, nggak boleh beli beras banyak-banyak gitu. Itu yang terjadi, mulai terjadi di lapangan. Jadi oleh karena itu saya menyarankan kepada para pejabat tinggi kita ini, cobalah lihat pergi ninjau ke supermarket, lihat bagaimana tidak ada minyak makan itu sama sekali nggak ada, yang tidak ya non subsidi, yang harga normal juga nggak ada, yang ada tuh yang impor, yang 1 liternya itu harganya 150.000. Siapa yang mau beli itu 150.000? Jadi inilah saya sekali lagi menghimbau kepada Presiden, Wakil Presiden dan para menteri supaya ini ditangani krisis bahan pokok ini yang nggak ada itu. Masa gula aja dicatu dua bolehnya cuma dua. Itu saya kira ini mendesak ini. Ya saya berharap ini supaya jangan keadaannya terus memburuk ya. Ini gawat benar-benar. Di samping langka, harganya juga naik. Bayangkan itu. Nah, dalam sebulan ini aja BBM kita itu udah naik 2 kali. Bayangkan itu. BBM yang kita beli itu udah naik. Itu.
Baik, tapi kira-kira yang anda sampaikan adalah surveinya Pak Jayadi ini seharusnya mengunci diskusi seminggu terakhir lebih ini soal wacana penundaan pemilu yang harus segera disudahi. Kita break dulu. Nanti saya akan ke Pak Jayadi untuk membedah lebih jauh. Jadi dari potret ini pemilih Pak Jokowi ini sikapnya bagaimana? Apakah tadi kan disampaikan juga oleh Bang Lukman bahwa ternyata pemilih Pak Jokowi pun menolak dari penundaan pemilu ini. Ini potretnya seperti apa? Dan bagaimana kemudian menjawab bahwa survei kepuasan publiknya tinggi, tapi soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan justru ditolak. Ini bagaimana penjelasannya nih, Pak Jayadi Hanan, agar publik juga tercerahkan gitu. Kita bahas nanti usai jeda. Kami akan segera kembali. Oke, saya ke Pak Jayadi Hanan. Pak Jayadi mungkin bisa lebih dijelaskan bagaimana sikap pemilih Pak Presiden Jokowi, apakah juga ditemukan soal menolak perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini, Pak Jayadi? Iya, betul tadi Mas Lukman kan tadi ikut memberi tanggapan di rilis survei jam 1 sampai jam 3 tadi. Jadi betul yang beliau sampaikan di kalangan yang pemilih Jokowi Ma'ruf pada tahun 2019 itu 58,8% atau rata-rata 60%, katakanlah di atas 55% rata-rata, sekitar 60% itu menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan itu. Jadi kalau pemilih Prabowo memang lebih tinggi, ya, hampir 80% menyatakan menolak. Tapi yang poinnya adalah bahkan di kalangan pemilih Jokowi sekalipun tetap bersikap rasional, konstitusional gitu, sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi itu, bahwa kalau pemilu, kalau masa jabatan presiden ya 5 tahun, kalau sudah 2 periode nggak dipilih lagi, itu kan konstitusional. Itu sikap dari para pemilih Pak Jokowi berdasarkan survei ini. Saya tambahkan, yang menyatakan puas dengan kinerja presiden itu sekitar 64,5%. Ya. Memang menurun dari beberapa berita hasil survei yang lalu ya. Saya kira salah satu penjelasannya yang disampaikan oleh Pak Zumardi, bahwa survei ini dilakukan akhir Februari sampai awal Maret, di mana isu minyak goreng, isu kedelai, isu naiknya harga BBM itu sudah, dan berbagai macam isu lain termasuk isu penundaan pemilu itu sudah mulai terasa di masyarakat. Maka sangat mungkin kemudian itu mempengaruhi penilaian positif masyarakat kepada presiden sehingga kinerjanya cenderung mulai menurun lagi. Itu yang saya kira harus diperhatikan. Nah, demikian. Jadi dengan kata lain, Mas Reinhardt, memang di kalangan yang puas dengan kinerja presiden, bahkan di kalangan yang menjadi pemilih presiden pada pemilu lalu, juga menyatakan mayoritas menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden itu, atau dalam kata lain menunda pemilu tahun 2024. Gitu. Oke. Jadi meskipun tingkat kepuasan tinggi, tapi bukan berarti linear dan bisa menjadi argumentasi bahwa penundaan pemilu itu atau masyarakat menyetujui penundaan pemilu. Begitu ya Pak Jayadi? Iya, masyarakat kita sudah terbiasa dengan siklus demokrasi, siklus 5 tahunan. Bukan hanya di tingkat nasional, kita sudah 4 kali sejak 2004 ya. Di tingkat daerah itu udah berapa kali kita. Ya, pilkada, dalam pilkada banyak sekali kita temukan seorang gubernur atau kepala daerah di tingkat kabupaten kota, itu tingkat kepuasannya tetap tinggi di periode kedua, tetapi keinginan masyarakat untuk memilihnya tetap tidak lagi, karena masyarakat sudah tahu dia tidak bisa dipilih lagi berdasarkan konstitusi. Jadi tidak ada hubungan linear antara tingkat kepuasan itu dengan keinginan untuk memilih kembali. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Contoh, Bill Clinton. Bill Clinton itu termasuk salah satu presiden di masa modern ini di Amerika yang tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi secara perbandingan di tingkat di Amerika itu untuk periode keduanya. Tapi itu tidak berarti lalu kemudian Bill Clinton punya hak untuk kemudian memperpanjang masa jabatannya atau dia diberi hak untuk itu. Jadi ini satu budaya demokrasi, satu siklus pergantian kepemimpinan secara nasional yang sudah kita sepakati selama 5 tahunan, dan itu yang sudah ada di benak masyarakat, itu yang sudah diketahui oleh masyarakat. Maka kalau kita kemudian mencoba mengubahnya dalam waktu secara tiba-tiba, maka itu akan menimbulkan problem yang tidak hanya
rumit, tapi juga problem-problem mendasar yang bisa membawa kita menghabiskan energi yang tidak perlu. Ya, Pak Jayadi, apa penolakan ya? Ia menolak ya alasan pandemi 70,7%, pemulihan ekonomi 68,1%, pembangunan IKN 69,6%. Masih ada yang ditemukan menyetujui atau menginginkan memang ada penundaan pemilu. Ini temuan Anda bagaimana soal ini, Pak? Iya, masih ada kan 20-an% masih setuju dengan penundaan pemilu. Kan tidak mungkin 100% menunda, 100% setuju, nggak mungkin. Dalam demokrasi juga begitu. Tadi saya katakan di depan, yang setuju bahwa demokrasi itu adalah sistem politik terbaik untuk Indonesia saat ini, meskipun ada kelemahannya, itu kan 65%-an. Tidak 100%. Di mana-mana begitu. Jadi itu artinya kita harus berbicara soal aspirasi sebagian besar masyarakat, gitu. Aspirasi mayoritas ya. Ingin menunda pemilu, aspirasi ingin menunda pemilu seperti disampaikan Cak Imin atau Pak Erlangga mungkin ada, dan itu ada pembenarannya di survei, tapi jumlahnya sangat minoritas, di kisaran 20%-an. Nah, pertanyaan tentu saja kemudian kita kan sepakat menggunakan prinsip demokrasi kan, prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan, apalagi hal-hal yang fundamental yang harus segera diambil keputusannya, tentu kemudian kesepakatannya suara mayoritas atau suara paling besar masyarakat itu yang lebih patut untuk menjadi patokan. Begitu. Oke, baik. Prof. Azra, tadi Bang Lukman Hakim menyampaikan bahwa perlu ada duduk bersama ya, ada konsensus bersama untuk menghentikan, menyepakati untuk menghentikan membahas soal wacana ini. Menurut Anda apakah memang itu perlu untuk dilakukan? Saya kira sih itu perlu dilakukan ya di lingkungan elit politik lah, di lingkungan elit politik yang saya kira bisa melemparkan isu-isu, mengangkat isu-isu yang kemudian bisa menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Jadi saya kira kalau 3 partai atau 3 fraksi di DPR yang mengusulkan penundaan pemilu itu bisa berbicara misalnya dengan kelompok yang menolak penundaan pemilu itu ya, misalnya PDIP, Gerindra, PKS, P3 dan seterusnya itu ya. Karena kan kalau ini berkelanjutan tidak ada dialog di antara mereka, maka kemudian ini bisa menimbulkan semacam keretakan atau perpecahan di antara koalisi politik yang selama ini mendukung Presiden Jokowi kan, ya kecuali 2 aja yang tidak ikut dalam koalisi itu, yaitu PKS dan Demokrat. Jadi kalau ini berlanjut bukan tidak mungkin ya, apalagi juga kita tahulah bahwa mereka yang menolak penundaan itu kan kencang juga, keras juga pernyataannya, seperti Ibu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan kan dikutip oleh media mengatakan memang ini negara nenek moyang lu gitu, kira-kira pakai kalau ungkapan Betawi kira-kira begitu. Itu kan keras sekali tuh. Saya aja juga nggak berani mengucapkan itu, tapi Ibu Mega dikutip mengucapkan seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itulah saya kira untuk menghilangkan, mengurangi gesekan-gesekan di antara partai politik atau fraksi di DPR yang mendukung, yang menjadi koalisi pendukung Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin ini, saya kira boleh dialog bersama-sama ya. Kalau elit politiknya sudah damai, sudah rukun, saya kira publik juga tenang-tenang aja gitu ya. Walaupun sekarang publik itu risau karena harga-harga yang tidak terkendali, barangnya juga tidak ada, ini akan membuat masyarakat kita lebih tenang lah gitu. Ya, oke. Bang Lukman, sejauh mana kalau kemudian Anda menyarankan ada konsensus untuk duduk bersama, ini tujuannya apakah untuk kembali ke konstitusi, untuk menghentikan wacana ini, atau apa? Karena kan terakhir juga Pak Muhaimin juga yang kemudian mengusulkan untuk membahas ini dengan para ketum-ketum parpol. Jadi sekarang disudahi saja begitu? Ya, jadi gini Bang Reinhardt, kalau PKB sekali lagi standing position-nya itu konstitusi dan demokrasi, itu clear and clean. PKB ini partai yang lahir dari rahimnya reformasi. Ketua Umum PKB sekarang, Cak Imin, itu tokoh yang lahir besar di proses awal mendorong reformasi dan sampai sekarang. Nah, tapi sekali lagi kita tidak bisa mengabaikan suara-suara pihak-pihak yang sejak akhir 2019 itu timbul tenggelam, memunculkan isu mengenai presiden 3 periode,
perpanjangan masa jabatan presiden 2027. Paling tidak ada 2 isu itu yang kita cermati timbul tenggelam. Nah, oleh karena itu, sekarang kan sudah terbuka ini. Barang ini sudah di atas meja kebangsaan kita. Ayo, kalau kita pakai perspektif hasil surveinya LSI yang dirilis hari ini, mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu. Bahkan para pemilih Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf pada tahun 2019 kemarin juga menolak untuk penundaan pemilu. Yang puas dengan kinerja Pak Jokowi Kiai Ma'ruf juga menolak penundaan pemilu. Nah, saya kira kalau kita jernih berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, tinggal kita ini duduk satu meja, berbekal misalnya beberapa hasil lembaga survei, masukan dari tokoh-tokoh civil society kayak Prof. Azra dan lain-lain, sudahlah. Ayo ini kita sudahi bersama, ayo kita kubur bersama-sama, ditahlili bersama-sama gitu, diberkati bersama-sama. Sehingga ke depan tidak ada lagi ini. Karena kalau terus terang bagi PKB itu ada kepentingan pragmatis, Bang Ranehat. Iya, oke. Kenapa penting ini segera diambil keputusan? Mohon izin saya menjelaskan. PKB ini partai menengah, tidak punya kemampuan determinan untuk menentukan satu keputusan nasional kita secara sendirian. Yang kedua, PKB ini partai yang terus terang juga secara umum kader-kader kita ini kader-kader dengan logistik yang pas-pasan, sehingga ketidakpastian pemilu itu sangat merugikan PKB. Bayangkan kalau misalnya kader-kader PKB, caleg PKB hari ini mulai spending untuk sosialisasi ke publik dengan asumsi pemilu 2024 jalan, tetapi kemudian ada kekuatan besar yang bisa menggeser pemilu, menunda pemilu sampai 2027, itu bisa pingsan semua itu kader-kader PKB gitu, sudah nggak bisa bernafas lagi. Nah, PKB punya kepentingan pragmatis juga seperti itu untuk mengakhiri ini semua. Jadi kalau mau lanjut 2024, ayo. Kalau memang mau ditunda, ayo. Tapi yang penting ada kepastian. Nah, sekali lagi, standing position PKB adalah anak kandung reformasi dan pasti jika PKB punya kekuatan menentukan, maka malam ini pasti akan ditentukan. Sudahlah, mari kita kubur ini semua, kembali ke konstitusi, jalani agenda-agenda kebangsaan kita, rakyat sedang membutuhkan hal-hal lain yang lebih penting, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Begitu, Bang Rene. Ya, jangan-jangan sekarang balik badan ini pragmatis juga nih Bang Lukman, karena ternyata banyak yang nolak, jadi kemudian okelah kita tunda, kita tidak jadi lagi melontarkan wacana penundaan pemilu ini. Kalau memang aspirasi, tapi kan aspirasi ini kemudian bertentangan dengan konstitusi yang ada sebetulnya. Ini Bang Reinhard, jadi clear harus saya sampaikan, penundaan pemilu yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Caimin itu bukan sikap politik PKB. Ya, kalau itu sikap politik PKB, maka pasti Ketua Umum akan perintahkan saya di Komisi 2 untuk waktu itu tidak menyetujui penetapan pemilu tanggal 14 Februari. Kalau itu sikap politik PKB, pasti Ketua Umum akan perintah ke bawah untuk menghentikan seluruh aktivitas politik, terutama recruiting caleg dan sosialisasi pencapresan. Ini semua jalan, Mas, hari ini. Jadi standing position kita clear di situ. Sekali lagi PKB hanya mengusulkan, membuka wacana ini yang kemarin bersembunyi di bawah meja, kita buka ke atas. Biar clear semua. Biar clear semua. Nah, kita berharap meskipun sudah ada hasil survei LSI, ada pernyataan tokoh-tokoh, ada pernyataan beberapa partai politik, tetapi tentu akan lebih baik kalau kemudian endingnya itu, tadi saya bilang, ketemu satu meja, duduk bersama, bersepakat mengakhiri ini, dikubur bareng-bareng, dikasih batu nisan di atasnya, tahlilan, lalu selesai. Oke, Prof. Azra, ada tanggapan dari Anda, ini bukan sikap politik PKB sejak awal, jadi mungkin kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya sikap politik siapa yang soal penundaan pemilu ini? Ya sebetulnya sih lumrah-lumrah aja kalau misalnya berubah posisi sedikit banyak itu biasa aja Bung Reinhardt. Jadi kalau dalam politik ya harus ada fleksibilitas. Kalau misalnya tidak ada fleksibilitas bisa ditinggalkan oleh konstituen ya kan. Nah, jadi kalau saya sih memahami aja kalau ada perubahan sikap, pergeseran sikap dan memang kita harapkan tiga partai politik ini ya berubah sikapnya ya kan. PKB, kemudian PAN dan Golkar itu sudahlah, jangan lagi memperpanjang isu penundaan pemilu 2024 ini, nggak usah lagi lah, berkonsentrasi aja lah menyiapkan kader-kadernya tadi itu di dalam baik pilpres, pileg dan pilkada itu kan coba disiapkan itu, saya kira
itu lebih mendesak juga untuk melakukan konsolidasi sumber daya yang ada, sumber daya finansial dan sebagainya itu. Apalagi tadi sudah disebut bagi partai-partai yang menengah seperti PKB memang resourcesnya, sumber dayanya jelas tidak mungkin sebesar partai-partai yang lain, yang besar yang lain. Gitu. Jadi saya kira kalau ada perubahan sedikit, reorientasi bergeser sedikit, saya kira itu bagus saja. Menurut saya sih itu akan membuat terjadinya saling memberi, saling memahami di antara elit politik dengan masyarakat, dengan publik, dengan konstituen secara keseluruhan gitu. Oke. Baik, kita harus break. Nanti saya ke Pak Jayadi. Apa pandangan Pak Jayadi soal perubahan sikap partai politik, misalnya soal wacana ini, dan apakah wacana ini bisa kemudian dikubur dalam-dalam, ditahlilkan saja gitu tadi kata Bang Lukman. Apakah itu kemudian bisa untuk kita tutup kemudian kita kubur setelah ada potret hasil survei ini? Seperti apa Anda membacanya? Tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Jayadi Hanan. Silakan Pak Jayadi, tanggapan Anda pergeseran sikap misalnya, apakah itu kemudian juga bisa diikuti oleh partai-partai yang lain setelah ini, setelah survei memotret demikian dan juga adanya penolakan dari publik soal wacana penundaan pemilu ini, bagaimana Anda membacanya? Ya, tadi misalnya Mas Lukman dengan jelas mengatakan bahwa sebetulnya penundaan pemilu itu justru merugikan PKB, minimal terkait dengan pemilu 2024 ya. Itu artinya perubahan sikap itu sangat dimungkinkan untuk ada gitu. Dan memang kita berharap agar perubahan sikap itu dilakukan karena ternyata usulan penundaan pemilu ini yang berasal dari partai politik ataupun sejumlah petinggi pengambil kebijakan di negeri ini menimbulkan berbagai pro kontra yang potensial untuk gaduh dan potensial untuk menimbulkan pertentangan-pertentangan yang lebih besar di masyarakat. Jadi memang kita berharap memang sudahlah kita kembali ke kesepakatan-kesepakatan awal. Menurut saya 5 tahun waktu kita pemilu 2019 lalu kita sudah bikin konsensus sebetulnya bahwa untuk Pak Jokowi dipilih untuk periode kedua masa selama 5 tahun. Setelahnya akan ada orang lain yang mengganti. Itu kan kesepakatannya. Satu. Yang kedua, partai-partai politik bersama pemerintah sudah bersepakat bahwa undang-undang untuk pemilu 2024, baik yang sifatnya nasional maupun yang sifatnya lokal, itu tidak diubah sama sekali. Itu juga sudah konsensus minimal antara pemerintah dengan partai politik atau DPR. Yang ketiga, ini kuncinya bahwa pemerintah bersama DPR sudah konsensus bahwa pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Kurang dari 2 tahun dari sekarang. Jadi kalau sekarang mau ada duduk bersama kembali, terutama antar partai politik bersama pemerintah dan sebagainya, menurut saya fungsinya bukan lagi fungsinya lebih untuk menegaskan kembali ke situ. Kalau mau ada perubahan-perubahan yang lebih fundamental, lebih jangka panjang seperti amandemen dan sebagainya, itu harus dibicarakan dalam waktu yang tidak tergesa-gesa seperti sekarang. Kalau bisa tidak dibicarakan dalam waktu misalnya kita sedang menghadapi pandemi gitu ya dan sebagainya, atau kita sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Prof. Zumadi Azra tadi gitu. Jadi maksud saya konsensus atau duduk bersama itu lebih untuk menegaskan kembali bahwa kita kembali ke rel yang kita sepakati untuk 5 tahun ini, bahwa kita akan mengakhiri periode pemerintahan sekarang ini pada tahun 2024 dan itulah yang sesuai dengan konstitusi. Dan setelah itu baru kita kembali ke persoalan-persoalan pokok yang utama untuk kehidupan masyarakat. Begitu. Oke. Jadi kalau melihat peta politiknya sekarang Anda juga masih meyakini bahwa kalaupun ini dilanjutkan kemudian beradu di parlemen dan lain sebagainya, ini tentu akan kalah kira-kira gitu. Kalau tidak ada perubahan sikap dari partai politik misalnya yang semula menolak kemudian mendukung dan mungkin sebaliknya. Tergantung ke satu variabel sekarang. Apa variabelnya Pak Jayadi? Begini, dalam sistem pemerintahan presidensil
yang sifatnya koalisional presidensialisme seperti kita, ada satu kekuatan yang sangat kuat, yang sulit untuk ditandingi oleh partai politik sekalipun, yaitu presiden. Yaitu presiden. Ya. Maka kalau misalnya sikap presiden tidak tegas, maka bisa terjadi yang namanya mayoritarianisme presidensil. Apa itu mayoritarianisme presidensil? Presiden menundukkan semua atau sebagian besar partai politik sehingga akan ikut apa saja kemauan presiden. Nah, tergantung variabel itu sekarang. Karena itu, karena presiden sudah menegaskan bahwa beliau tidak tidak tertarik untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 2027 atau apalagi yang 3 periode, maka sebaiknya itu ditegaskan. Kalau tidak, ya di sisi lain masyarakat umum yang dicerminkan oleh hasil survei ini menolak, mayoritas 70%-an menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pemilih partai-partai umumnya menolak. Jadi pemilih partai Golkar itu umumnya menolak. Pemilih partai PKB juga umumnya menolak. Apalagi pemilih partai PAN umumnya menolak. Jadi dari sudut pandang itu kalau misalnya para elit baik di eksekutif maupun di legislatif itu kemudian membuat sikapnya untuk tetap kekeh mendorong perubahan masa jabatan ini, maka akan terjadi oposisi publik yang besar plus oposisi dari partai politik yang secara resmi di luar pemerintahan, Demokrat dan PKS. Nah, itu akan menimbulkan saya menggunakan perspektif pesimistik seperti juga yang digunakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, itu bisa menimbulkan problem mendasar dan rumit serta tidak terbayang. Nah, secara teoritis kalau terjadi mayoritarianisme presidensial itu, maka itu akan menjadi jalan pembuka yang sangat mulus untuk kita kembali ke era otoritarian, dan kita tidak mau itu kan. Oke, dan sampai hari ini kita belum mendengar variabel yang penting itu, variabel presiden yang kemudian menegaskan kembali soal menolak perpanjangan masa jabatan itu ya, atau penundaan pemilu itu, Pak Jayadi. Saya ke Bang Lukman, Mas Lukman, tadi Anda mengusulkan kemudian parpol untuk membuat konsensus. Perlukah itu kemudian ditegaskan oleh Presiden Jokowi untuk bicara ke publik bahwa ia secara pribadi juga tidak setuju dengan penundaan pemilu itu? Ya, begini Bang Reinhardt. PKB posisinya kalau di DPR itu kursi nomor 5. Bukan nomor 2 apalagi nomor 1. Di partai koalisi juga kita tidak di urutan pertama, kedua, ketiga. Kita ini papan menengah. PKB tidak dalam posisi kekuatan determinan menentukan satu keputusan yang mengikat secara nasional. PKB tentu berharap sekali lagi masalah ini, wacana atau kontroversi penundaan pemilu ini bisa segera diakhiri. Tentu kalau melihat hasil survei tercermin di sana kehendak rakyat untuk tetap kita bersama-sama menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi. Tidak ada penundaan pemilu, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi Mas Jayadi juga mengingatkan bahwa sistem presidensial yang berbasis partai-partai banyak begini ini memang praktek dan teorinya kekuatannya ada di presiden. Kecuali misalnya hanya model 2 partai gitu ya, itu partai politik bisa relatif lebih otonom memutuskan pandangan-pandangannya menjadi keputusan negara. Nah, oleh karena itu duduk bersama itu menjadi penting. Sejak semula Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB dalam kapasitas mengusulkan wacana penundaan pemilu ini selalu menyampaikan bahwa ini akan dibicarakan dengan ketua umum partai politik lain, terutama partai politik koalisi bersama presiden. Karena hanya duduk bersama partai koalisi dan presiden itulah keputusan final itu bisa diambil bersama-sama, tidak bisa oleh 1-2 partai politik. Nah, saya kira ini juga sejalan dengan saran dari Ketua Umum PBNU kemarin yang saya baca di media terhadap masalah penundaan pemilu. Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan bangsa ini duduk bersama mencari jalan keluar terbaik.
agar masalah-masalah yang lebih fundamental, masalah ekonomi masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya itu tidak terabaikan karena elit yang terlalu sibuk berurusan dengan kepentingan misalnya penundaan pemilu. Ya, dan elit itu juga termasuk Ketua Umum PKB dan juga sejumlah ketua umum partai yang lain kan, Bang Lukman, yang melempar itu ke publik, ke wacananya. Padahal kalaupun itu aspirasi, sekali lagi kan aspirasi itu bertentangan dengan konstitusi. Sekali lagi kemudian itu yang kemudian kan dibahas dan juga sehingga penolakannya begitu besar terhadap penundaan pemilu ini, Mas Lukman. Ya, bertentangan dengan konstitusi tentu saja apabila kita tidak membuka misalnya peluang untuk membayangkan ke depan pandemi ini seperti apa. Apakah betul gitu pandemi ini akan turun sirna misalnya. Atau ada faktor-faktor yang lain. Tetapi menurut saya problemnya adalah memang di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita itu masih ada yang bolong. Yakni pengaturan apabila negara dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan pemilu diselenggarakan, belum ada norma di sana siapa yang kemudian punya kewenangan, lalu mengambil keputusan, lalu harus seperti apa. Nah, saya berharap kita semua mengambil hikmah lah, dalam bahasa kami itu hikmah, agar kita menyadari bahwa di konstitusi kita memang masih ada bolong, tetapi bolong-bolong itu tidak mesti harus hari ini kita sempurnakan. Bang Reinhardt, sesungguhnya kalau saya cermati, menurut analisis saya, naik turunnya isu mengenai 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden, ini juga sejalan dengan naik turunnya isu amandemen Undang-Undang Dasar, yang misalnya ada partai lain yang menginginkan amandemen Undang-Undang Dasar dengan aspirasi memasukkan misalnya PPHN atau GBHN. Nah, setiap naik turun isu ini pasti kemudian ikutannya perpanjangan presiden 3 periode, seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu untuk sekarang duduk bersama itu penting, menegaskan komitmen kebangsaan kita, konstitusi kita hormati, pemilu dijalankan, tetapi juga misalnya disepakati perlunya ke depan setelah pemilu 2024 konstitusi kita disempurnakan bersama-sama sehingga tidak lagi bolong-bolong. Itu, Bang. Oke. Jadi kalau ada celahnya ya kemudian bisa dirubah konstitusinya. Gitu Mas Lukman. Tapi begini, oke. Tapi apakah terakhir PKB sekali lagi kemudian sudah firm, sudah yakin sekarang sikapnya jelas bahwa menolak penundaan pemilu seperti partai-partai yang kemudian yang lain sudah menyatakan demikian? Bang Reinhardt, saya ini hanya wakil sekjen di DPP PKB. Jadi saya bukan ketua umum, tentu saja pasti ketua umum akan melihat perkembangan-perkembangan terakhir, hasil surveinya LSI, perkembangan di partai-partai lain, sikapnya PDI, Gerindra, Nasdem, dan partai-partai lain. Kemudian juga akan melihat arus besar yang berkembang. Nah, semua itu pasti kemudian akan menjadi pertimbangan paling utama ketika PKB wabil khusus ketua umum mengambil keputusan bagaimana sikap politik hari berikutnya. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari sikap politik ketua umum PKB, tetapi saya yakinkan bahwa PKB ini lahir dari era reformasi. Ketua umum kami Caimin sebagai tokoh muncul dari perlawanan terhadap otoritarisme Orde Baru, sebagai tokoh reformasi. Pastilah semangat itu tidak akan pernah mati di PKB. Baik, Prof. Azra, ada tanggapan dari Anda, Prof? Ya, saya kira kalau ketiga partai ini bisa menyelesaikan masalah ini dan kemudian menarik usulannya itu saya kira baik ya. Karena itu sudah mulai juga terjadi semacam friksi-friksi di dalam partai ya. Yang paling jelas itu saya lihat di Golkar, misalnya di Golkar itu sudah ada suara dari wakil ketuanya. Salah satu ketua DPP-nya Nurdin Khalid, dia bilang ini ketua umum Airlangga Hartarto bilang meminta penundaan pemilu nggak membicarakan dulu dengan kita, nggak boleh dong dia mengambil keputusan sendiri karena di dalam keputusan sebelumnya di dalam Rakernas atau semacamnya itu sudah ditetapkan bahwa pemilu itu 2024. Kok tiba-tiba ketua umum meminta supaya dimundurkan gitu, ditunda gitu. Nah, jadi sudah mulai ada friksi-friksi dan saya melihat kalau friksi-friksi ini terus berkembang itu kan merugikan. Termasuk juga saya kira PKB juga harus mengantisipasi itu karena cukup besar di dalam
konstituen PKB itu yang juga tidak mengendaki ada perpanjangan, ada penundaan pemilu gitu. Jadi menurut saya sih lebih cepat ini diselesaikan lebih baik lah gitu ya. Secara resmi ataupun diam-diam tidak lagi berbicara mengenai ini sehingga kemudian lebih bisa berkonsentrasi menangani masalah-masalah yang juga mendesak untuk ditangani oleh pemerintah dan juga oleh wakil-wakil rakyat kita di DPR gitu. Oke, apalagi potret surveinya Pak Jayadi justru memotret pemilihnya Pak Jokowi sendiri menolak, pemilih partai-partainya sendiri pun juga menolak penundaan pemilu. Ini kan jadi berseberangan dengan sikap yang disampaikan. Tapi begini, Prof. Apakah publik bisa atau cukup untuk menerima pernyataan dari ketua umum partai politik ini? Atau maksud saya begini, apakah publik bisa kemudian lega begitu bagi mereka yang menolak bahwa oke, parpol sekarang banyak yang masih mayoritas menolak, parpol yang mendukung pun juga mungkin ada kemungkinan kemudian berubah sikap? Atau masih ada pandangan yang cukup skeptis, jangan-jangan ini nanti hanya disudahi sementara tapi nanti ini dimunculkan kembali isunya? Iya, memang begitu. Kalau dari pihak saya sebagai warga masyarakat yang sering dianggap bisa mewakili suara dari masyarakat sipil, memang saya selalu mewanti-wanti bahwa kita harus mencermati semuanya itu. Ketika hari pemilu ditetapkan 14 Februari 2024, maka kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan udah selesai semualah isu mengenai perpanjangan presiden ya kan untuk 3 periode gitu kan. Saya bilang jangan dulu, lihat saja, tunggu aja, nanti akan ada pihak-pihak yang kemudian melakukan berbagai upaya agar ada perpanjangan. Nah, buktinya sekarang ini kan ya ternyata kemudian masih ada itu ya, dan oleh karena itu kalaupun sekarang ini misalnya 3 pimpinan parpol ini menyatakan tidak lagi berniat untuk mengusulkan perpanjangan penundaan pemilu, tapi tetap saja kita sebagai masyarakat sipil mengawasi ya, memantau. Perlu gitu. mengawasi. Nah, perlu mengawasi karena apa? Ya sering juga orang mengatakan politik ini dinamis, politik ini juga art of negotiation. Jadi apa itu seni untuk membuat deal, membuat trading dan macam-macam ya kan? Prof. Itu tetap masyarakat sipil harus mengawasi. Gitu. Ya, Prof. Terakhir termasuk kita perlu mencermati dan mengawasi sikap Presiden Joko Widodo dalam hal ini. Makanya saya juga mengatakan bahwa ketiga ketua umum partai ini perlu menyatakan secara terbuka ya kan bahwa kita menarik usulan kita penundaan pemilu ya, itu akan membantu. Tapi kata kunci terakhirnya itu ya dari presiden sendiri. Walaupun dulu presiden sudah berkali-kali bilang nggak mau lagi ya kan, kalau ada yang mengusulkan berarti menampar wajah saya, tapi itu kan dulu. Yang hari-hari ini yang setelah ribut kontroversi ini kan belum ada presiden berkomentar, ya kan? Kemudian sudah terbelahnya koalisi misalnya, kan belum ada presiden memberikan komentar apa-apa, malah yang dikomentari kan WAG TNI dan istri mereka, itu kan agak aneh-aneh juga itu ya kan, menurut saya sih ya. Yang aneh-aneh gitu. Jadi oleh karena itu kita berharap sehari 2 hari ini kalau bisa besok Presiden menyatakan bahwa kita akan berkomitmen sepenuhnya tidak lagi macam-macam, pemilu itu 14 Februari 2024. Jangan berpikir untuk memperpanjang masa jabatan saya, cukuplah 2 kali ya kan. Udah kalau gitu udah tenang semua gitu masyarakat ya? Kita selesai semua urusan sehingga kemudian tidak pusing gitu ya dengan kegaduhan politik ini. Sudahlah macam-macam yang dihadapi. Kita juga melihat teman-teman kita itu banyak, saya punya profesor kawan-kawan itu masih kena COVID itu. Aduh, Masya Allah. Oke. Menarik. Mudah-mudahan setelah potret surveinya Pak Jayadi ini keluar dan setelah dorongan dari Prof. Azra, mungkin juga perubahan sikapnya dari PKB ini, kita bisa melihat ada kejelasan sikap dari Presiden Joko Widodo yang kemudian menyatakan menolak penundaan pemilu dan juga perubahan sikap yang jelas dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusulkan. Sekarang kemudian kita harapkan kembali ke konstitusi dan menyatakan secara jelas bahwa menolak penundaan pemilu, karena sekali lagi ini belakangan membuat gaduh secara politik di negara kita di tengah banyak masalah-masalah yang lebih real yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Azra. Terima kasih
Prof. Azumadi Azra, terima kasih. Pak Jayadi Hanan, Mas Lukman Hakim, terima kasih sudah bergabung pada malam hari di diskusi soal potret surveinya LSI. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Mas Lukman.